saya kayak gini, Mbak. Masa saya harus bersandiwara? Betul. Saya kira rakyat itu sudah cukup lah menonton sandiwara yang ada di televisi. Saya mau berusaha sama teman-teman adik-adik saya di SMA Negeri Batang. Mau saya didik coba. Dalam rentang waktu sampai nanti April pendaftaran, berarti masih ada sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan ke depan. Saya mau didik mereka. Saya betul-betul saya ajarin mereka bagaimana sih untuk menjadi agar supaya lolos untuk nanti seleksi. Warga Suara Merdeka, apa kabar hari ini? Bersama Kia kali ini di podcast Hotcast Plat Merah Suara Merdeka, bukan sekedar bicara. Warga Suara Merdeka, kali ini pastinya Kia sudah bersama dengan sosok inspiratif ya, putra daerah yang sudah hadir pada hari ini. Dan pastinya menyebut-nyebut kata putra daerah ya Pak Yoyo ya. Tidak banyak putra daerah yang melenggang ke Senayan dengan mudah. Banyak sekali putra daerah yang dianggap sebelah mata. Namun kali ini sosok inspiratif yakni Bapak Yoyo Ryo Sudipyo atau akrab disapa YRS. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sepertinya semakin seger ya Pak, semakin hari ya Pak ya. Kalau kita melihat mungkin ya pemirsa ya pastinya warga Suara Merdeka, kita melihat perjalanan Pak Yoyo dari mantan Bupati Batang hingga sekarang sudah sampai di Senayan ya Pak ya. Iya. Semakin segar, semakin sehat, semakin muda ya Pak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik Bapak, kalau boleh tahu hari ini bisa sampai di Kota Pekalongan ya Pak ya. Ada kegiatan apa ini Pak Yoyo? Ya kebetulan hari ini alhamdulillah, tak nyapa dulu. Apa sebutannya untuk Warga Suara Merdeka? Aduh, Warga Suara Merdeka, selamat siang ini. Selamat siang di Kota Pekalongan yang semakin panas. Semakin membara ya Pak? Iya, tapi dengan Suara Merdeka pemberitaannya yang apa tadi? Memberitakan yang bukan sekedar bicara Pak. Nah, Suara Merdeka bukan sekedar bicara. Ini tagline-nya luar biasa lah. Hari ini saya kebetulan ada waktu reses Mbak, ya. Dan saya sempatin untuk berkunjung ke teman-teman media dan sekarang ke Suara Merdeka. Matur nuwun banget. Terima kasih Pak Yoyo atas waktunya ya. Ini pastinya kita akan mengupas tuntas pengalaman Pak Yoyo yang luar biasa Pak ya. Dan pastinya Pak, kegiatan-kegiatan Pak Yoyo boleh nggak nih Kia dan juga warga Suara Merdeka ketahui ya Pak ya, selain 3R ya Pak ya, rakyat, rapat, reses. Kira-kira kesibukannya apa lagi nih Pak Yoyo? Rakyat, reses, rapat. Iya. Yang keempat, dagang. Itu. Olahraga. Iya. Makan tidur. Masih seperti normalnya sebenarnya Pak, ada olahraga tetap sempat ya disempatkan ya dengan berbagai macam kegiatan pasti ya Pak, harus tetap olahraga. Yang paling penting tadi dagang ya Pak ya, harus tetap berjalan ya Pak ya. Iya Pak. Iyalah. Iya. Bapak, kalau boleh tahu ini memang perjalanan Pak Yoyo dari dunia militer kemudian pensiun dini menjadi fokus bisnis ya warga Suara Merdeka, kemudian sampai perdagangan sampai Cina juga ya Pak. Kemudian Bapak memutuskan untuk maju bergerak bersama masyarakat Kabupaten Batang. Kira-kira Pak, dari titik balik atau momen apa sih Pak yang membuat Bapak ingin, ayolah saya akan bergerak untuk rakyat? Kira-kira apa itu Pak? Yang di mana ini? Maksudnya pada saat saya jadi bupati atau pada saat sekarang Pak? Saat sekarang. Ya pingin nyoba-nyoba aja sih, DPR itu kayak apa sih kerjanya gitu. Dan ternyata beda banget dengan apa namanya pada saat saya jadi bupati. Beda banget. Memang berarti walaupun memang sudah masuk terjun ke pemerintahan, ternyata DPR sudah memiliki perbedaan yang signifikan ya Pak? Oh iya, karena memang job desk-nya kan memang beda. Antara eksekutif sama legislatif. Kan beda banget Pak. Betul. Kalau dari perjalanan pengusaha fokus untuk jangan sebut saya pengusaha atau bisnis Mbak. Oh, apa itu Pak? Pedagang aja. Pedagang, baik siap Bapak. Pedagang ya, pedagang yang sangat fokus untuk kesejahteraan karyawan ya Pak pastinya ya. Kemudian kemudian maju untuk Bupati Batang. Nah itu titik baliknya apa Pak? Dulu pada saat saya dagang kemudian maju ke bupati. Betul. Gitu. Oke duitnya. Simpel ya. Iya. Kita semua juga sama ya Pak. Ya mungkin sampean kalau banyak duit pasti juga pasti pengennya itu. Dihore-hore sama masyarakat juga mau maju juga. Betul sekali Pak. Baik Pak. Kemudian kita bisa mengerti kalau
Tadi kata Bapak banyak duitnya ya Pak ya? Iya, karena saya banyak duit. Waktu itu saya kasih beasiswa, kemudian mengelola klub bola dan lain sebagainya. Tahu-tahu ada masyarakat, ya Pak ya maju aja, maju. Ya, akhirnya saya maju. Betul. Dukungan itu yang membuatnya sudah, pokoknya saya maju aja ini ya Pak. Iya, karena banyak duit itu. Iya. Karena banyak duit, saya udah maju aja, maju ikut pilkada. Perjalanan sampai ke Senayan ya Pak. Mimpi apa dari daerah yang dibawa ke Jakarta Pak? Mimpi apa perjalanan dari daerah yang dibawa ke Jakarta? Iya, betul. Mimpi apa ya Mbak ya? Ya setelah saya selesai jadi bupati, kemudian saya dagang lagi ya, saya sempat ke Cina 2,5 tahun juga. Ya rindu aja sih, saya rindu kepingin berbuat lagi yang bisa bermanfaat untuk rakyat. Ya alhamdulillah saya lewat Nasdem diperintah untuk maju lewat Dapil 10, kebetulan dari kampung halaman saya bismillah. Ya Allah, saya mau maju ke legislatif di DPR RI, gitu aja. Dari daerah untuk daerah gitu ya Pak ya, luar biasa sekali warga Suara Merdeka ya. Itu tadi tentang putra daerah yang memang merintis segalanya dari awal untuk daerah dan kembali lagi untuk daerah. Sebelum menjabat di anggota saat ini Komisi 7 DPR RI, betul ya Pak ya? Saat itu Bapak sudah pernah menjabat DPR RI di Komisi 2, betul Pak? Komisi 1. Komisi 1, baik. Itu saat di Komisi 1, kemudian sekarang di Komisi 7 ya Pak. Kira-kira gebrakan apa itu Pak sampai pindah komisi Pak? Kalau boleh tahu gebrakan apa nih dari Bapak Yoyo ini? Gebrakan apa yang gebrak meja kali makanya dipindah. Udah langsung Komisi 7 aja gitu. Pindah Komisi 7. Nanti kalau di Komisi 7 gebrak lagi mungkin jadi pindah lagi. Itulah ya sosok Pak Yoyo ya, yang ya apa adanya beginilah Pak Yoyo gitu ya Pak, dimanapun berada ya. Ya saya kayak gini Mbak, masa saya harus bersandiwara? Betul. Saya kira rakyat itu sudah cukup lah menonton sandiwara yang ada di televisi atau di luaran sana. Saya nggak bisa lah, udah saya kayak gini gitu aja. Benar. Perbedaan Pak dari Komisi 1 ya, kemudian ke Komisi 7, ada kesulitan nggak Pak saat untuk beradaptasi di situ? Ya nggak ada Mbak. Komisi 1 ngurusi tentang hubungan luar negeri, ngurusi tentang Kominfo, ngurusin tentang tentara, ngurusi tentang apalagi ya pokoknya hubungannya dengan TNI itu. Lah saya kan memang mantan dari situ. Dan kebetulan kan angkatan saya, liting saya kan sekarang kan memang pada jadi Pangdam, pada bintang 2 dan ya pas aja. Tapi tahu-tahu saya digeser ke mana? Komisi 7. Komisi 7, enggak apa-apa, wong saya juga pedagang. Ya saya dagang ya sama dagang saya UMKM, kreatif, industri kreatif. Ya sudah. Dua dunia yang sudah dibidangi ya Pak ya. Jadi aman-aman aja. Insya Allah pasti bermanfaat untuk masyarakat. Harus, ya, Pak, ya? Kalau itu harus bermanfaat. Baik, Bapak. Kira-kira Pak, ketika sampai ke Senayan, kemudian kembali lagi reses ke sini ya Pak ya, apa nih Pak yang kayak, wah ini ada yang harus saya perbaiki bener-bener nih, harus ada gerakan langsung nih di Dapil 10 ini, apa Pak? Saya ini kan orang lokal loh Mbak, warga asli, jadi saya ya mohon maaf ya Mbak, ya bapak saya kan sampai sekarang ya masih di sawah, masih nyangkul, mak saya juga pedagang, saudara-saudara saya juga pedagang. Jadi ya sedikit ngerti lah tentang apa yang terjadi di daerah saya, karena memang saya warga lokal sini. Lanjut saya suruh menghindar gitu misalkan ya, pada saat reses saya menghindar kemana, pokoknya tahu foto nanti udah buat laporan, tahu-tahu datang 5 tahun lagi terus apalagi hore-hore lagi, kan raiso mesti digolai sama orang kampung. Saya Mbak. Ya makanya ya saya tetap harus hadir dan tetap harus saya pengen lah, saya juga selama saya dalam tanda kutip jadi dekengane wong pusat, saya ada manfaatnya secara real, walaupun nggak mungkin toh saya kasih manfaat semuanya kan nggak mungkin. Cuman saya tetap menerapkan prinsipnya adalah apapun yang saya lakukan saya kepingin itu berjenjang, bertahap, berkelanjutan, tidak hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang atau tidak hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Tidak menjadi momentum gitu ya Pak ya, tapi berkelanjutan. Harus kalau itu harus, pokoknya patokan itu harus. Iya, baik. Harus. Kemudian untuk reses hari ini ya, berarti berapa lama Pak kunjungan kerjanya kalau boleh sampai tahu? Tanggal 14 nanti. Sampai tanggal 14. Kalau dari kemarin-kemarin sudah kemana aja Pak Yoyo? Waduh, saya baru turun kemarin ya Mbak, karena baru minggu kemarin ya, saya reses, saya langsung kemarin tuh di 5 tempat ya, kemarin 5 tempat itu ada di tempat
objek pariwisata. Kemudian saya ngumpulin saya ke sekolahan mantan sekolahan saya SMA. Iya. Mantan ke sekolahan SMA ini yang penting ini. Pada saat saya berkunjung ke SMA itu sebetulnya membayar kegundahan hati saya. Kan tahun kemarin itu kan anak saya itu kan lulus akmil. Nah, banyak orang lah yang nitip anaknya ke saya, saudaranya datang ke rumah dan lain sebagainya, minta tolong ke saya untuk agar supaya anaknya masuk akmil, agar supaya anaknya masuk tentara, plus bawa duit, plus bawa segebok duit. Yang intinya pokoknya gimana caranya lah Mas Yoyo, pokoknya tolong anak saya harus jadi. Akhirnya saya punya ide, oke, saya mau membuat percobaan, bukan percobaan lah, saya mau berusaha sama teman-teman adik-adik saya di SMA Negeri Batang, mau saya didik coba dalam rentang waktu sampai nanti April pendaftaran, berarti masih ada sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan ke depan. Saya mau didik mereka. Saya betul-betul saya ajarin mereka bagaimana sih untuk menjadi, agar supaya lolos untuk nanti seleksi. Bagaimana kesehatannya, bagaimana fisiknya, bagaimana IQ-nya, bagaimana psikotesnya, bagaimana mentalnya, kita akan coba didik. Dalam satu rangkaian, tak didik. Dan nanti pada saatnya, silahkan tes. Saya harapkan ada yang masuk untuk membayar. Ini loh untuk unjukin, ini loh, ini tanpa duit gitu loh, tanpa duit. Karena saya kan, aku ki anak petani sekom bawang, sama orang di tempat. Saya Pekalongan. Bapak ngerti ya? Ujungnya ujung toh. Pada saat sampean belum lahir, saya remaja dulu sana belum ada listrik. Saya daftar Taruna ternyata masuk. Adik kandung saya sekarang udah kombes masuk Akpol. Lah nek bapak saya kok nyogok ke duit kondi. Pakai pikiran waras saja. Ya enggak? Betul. Nah, terus habis itu anaknya Pak D saya satu rumah masuk Akpol, kan 3 orang satu rumah itu, satu rumah itu. Masuk ke akademi semua, nah nyogok duit kondi, duit gambar gareng, kan nggak mungkin. Nah ternyata anak saya kemarin lulus akmil, nah saya terus banyak orang mentang-mentang mungkin saya sekarang jadi dagangan pusat kan banyak orang minta tolong itu, saya gundah aja, makanya saya kemarin langsung buru-buru ke SMA Negeri 1, saya ngobrol sama kepala sekolahnya, sama guru-guru, ngobrol sama anak-anak di SMA sana, insya Allah saya mau kader sendiri, mau saya tanganin sendiri, tunggu waktunya pada saat seleksi, moga-moga Allah memberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang ditanamkan ya warga Suara Merdeka oleh Pak Yoyo ya, bahwa bukan privilege itu bukan digunakan untuk semata-mata gampang gitu ya Pak ya, tapi privilege yang ada itu digunakan untuk ya tadi, digunakan untuk berkarya, berlatih, disiapkan sejak dini ya Pak Yoyo ya. Berbicara tentang bagaimana anak-anak SMA itu untuk dilatih ya Pak, agar nantinya saat ada tes masuk apapun itu bisa memiliki hasil yang maksimal ya Pak Yoyo ya. Lulus lah. Berbicara tentang pendidikan ya Pak ya. Begitu juga dengan program Pak Yoyo ya. Yang lain kemarin juga ketemu sama beberapa pedagang di Kabupaten Batang. Ya kita ngobrol lah tentang kesulitan sekarang, bagaimana bla 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 bla, dan ya saya sampaikan bahwa pedagang itu sejatinya adalah fighter, paling fighter lah. Ya maaf nih ya, berbeda dengan orang yang kerja kantoran gitu kan, ya standarnya kayak gitulah. Tapi bagi seorang pedagang mulai melek mata sampai tidur itu kan otaknya berputar terus, berpikir terus, dan itu saya sangat suka, saya sangat menikmati banget gitu. Jadi itu konsen juga untuk program kerja Pak Yoyo pastinya ke depannya ya Pak ya, dari pedagang dan juga pendidikan. Kemudian kalau nggak salah ini juga ada senyum mobil biru ya Pak ya. Oh itu program Mbak, program dan alhamdulillah ini insya Allah paling di reses ini udah keluar dari bengkel. Satu buah mobil ya, satu buah mobil yang kita gagas untuk ya membantu teman-teman yang jadi kuli di pasar gitu. Kemudian yang ya mungkin di tempat-tempat lagi kerja bakti apa segala macam itu kami siapkan satu mobil khusus untuk masak lah di situ, satu mobil masak. Jadi nanti bisa keliling kemana-mana ya mobil senyum biru. Maksud saya mau saya kasih nama mobil senyum biru itu pada saat mobil itu melintas orang itu akan tersenyum gitu ya. Karena membawa kebaikan ya Pak ya, pertolongan ya. Bukan karena membawa makan gratis. Lah itu yang paling penting sekarang ya Pak ya.
Baik, warga Suara Merdeka, kita akan mengupas tuntas program-program kerja dari Pak Yoyo ya, mulai ada rumah singgah ya Pak, pendampingan UMKM, kemudian juga beasiswa atau pendidikan, dan yang tadi senyum mobil biru biar masyarakat yang melihat mobil itu tersenyum semua ya Pak ya. Warga Suara Merdeka, Kia masih bersama dengan Bapak Yoyo Rio Sudipyo atau yang akrab dipanggil Bapak YRS. Warga Suara Merdeka, kita mengetahui bahwa menjadi wakil rakyat itu pastinya berat ya, harus memiliki tugas dan komitmen yang tinggi untuk dapat membawa aspirasi masyarakat Indonesia pastinya. Dan Bapak Yoyo Rio Sudipyo ini banyak program-program yang pastinya sesuai dengan Komisi 7 DPR RI berkaitan tentang kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan juga UMKM. Bapak Yoyo, kalau boleh tahu nih Pak, selain tadi yang disebutkan senyum mobil biru, bagaimana sih Pak pelaksanaan dari program-program kerja Komisi 7 DPR RI ini kepada masyarakat? Mohon maaf ya Mbak, saya luruskan dikit. Komisi 7 itu sebenarnya tidak ada pendidikan. Cuman kemarin saya dapat bantuan dari beberapa teman untuk bisa menyalurkan beasiswa juga. Dan saya syukuri itu. Ya saya minta-minta lah, karena saya tahu warga di Dapil 10 itu Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Pemalang itu masih banyak lah yang membutuhkan untuk beasiswa. Dan alhamdulillah kemarin sudah tersalurkan sekitar 1000 sekian lah, dan nanti Agustus lagi insya Allah mau nyalurkan lagi. Saya ngemis Mbak, ngemis ke tempat teman-teman yang lain, dan alhamdulillah mungkin karena wajah saya baru dikasihani, saya dikasih, saya sampaikan. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah ini lagi pendataan, ada sekitar 1.500 bedah rumah, 1.300 bedah rumah, dan insya Allah nanti 2026 akan terrealisasi. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian kalau di Komisi 7 itu ada pariwisata. Kemarin saya juga berkunjung ke Dolphin Center sebagai ikon wisata di Kabupaten Batang yang paling, maksudnya yang paling ikonik ya. Ya. Dan kemarin kita banyak ngobrol di sana, dan insya Allah nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tolong untuk mereka, terutama untuk pemetaan ulang dan pengukuran ulang, kemudian sertifikasi yang ada di sana. Selain itu program UMKM ya, UMKM dan ekonomi kreatif serta industri. Nah industri ini kemarin juga saya sudah kunjungan resmi dari DPR ke KIK atau KIK atau KITB Kabupaten Batang, di mana saya di situ menggarisbawahi dan meminta kepada Pak Direktur untuk benar-benar Pemda juga benar-benar agar supaya manfaat dari KIK itu atau KITB itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat lokal. Saya wanti-wanti jangan sampai terjadi atau kejadian seperti yang terjadi di Cikampek dan lain-lain, warga lokal sendiri nanti lama-lama merasa tersisih, tersingkir, dan akhirnya nggak jelas. Baik Bapak, kita tadi berbicara tentang KIK ya Pak ya, kita juga mengetahui beberapa fenomena terdekat ya Pak, dari pedagang-pedagang kecil, mungkin di Pantai Sigandu yang kita bisa lihat ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk aksi yang dalam waktu dekat ini terjadi kepada pedagang-pedagang kecil di sana, Pak? Kebetulan UMKM dan ekonomi kreatif itu kan berada di Komisi 7, Mbak. Beberapa pelatihan sudah dilaksanakan ya. Kemudian kita ada program-program yang sifatnya CSR ya. Itu seperti pelatihan untuk tenaga AC, pelatihan untuk membuat kue, pelatihan untuk apa namanya itu, roti, dan lain sebagainya lah. Itu ada beberapa program yang memang sudah kita agendakan dan insya Allah akan direalisasikan dalam waktu dekat ini, tahun anggaran ini. Alhamdulillah. Kemudian kalau yang lain, saya itu kan pedagang Mbak, jadi situasi sekarang itu kan rada-rada ya sulit lah ya, rada-rada sulit. Oleh karenanya saya hadir membawa misi dari pemerintah agar supaya benar-benar bisa fight lah untuk teman-teman pedagang yang ada di Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang, serta Kabupaten Pekalongan ya. Itu sekarang ini posisinya bisa bertahan aja, kan bersyukur alhamdulillah. Oleh karenanya ya harus ada ide kreatif, harus ada ya pemikiran yang sangat luar biasa. Nah di sini sebetulnya dibutuhkan banget hadirnya pemerintah untuk membuat kemudahan-kemudahan dari semua hal lah, kemudahan-kemudahan dari semua hal. Apakah itu sifatnya perizinan, apakah itu sifatnya ya macam-macam lah. Jangan sampai malah pemerintah sendiri yang menghambat. Jangan sampai pemerintah sendiri yang membuat kesulitan.
Jangan sampailah. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Memang kita bisa dibilang kalau untuk di era teknologi ini ya Pak, kalau kata Gen Z in this economy gitu ya Pak ya, bisa dibilang sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah melek untuk kreativitasnya ya Pak dalam berdagang online dan lain-lain, punya sekali inovasi, tergantung memang ruang yang diberikan kepada dari pemerintah ya Pak ya pastinya untuk masyarakat Pak Yoyo ya. Kemudian Pak Yoyo, di Dapil 10 sendiri, sektor apa yang mempunyai potensi paling besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Pak? Kalau saya ngomong tentang sektor-sektor unggulan ya, sektor-sektor unggulan sebetulnya lah bahwa Kabupaten Batang itu kan rakyatnya itu kan di sektor pertanian dan perkebunan. Yeah. Jangan sampai sektor pertanian dan perkebunan itu juga salah lirik oleh pemerintah yang harus hadir mensupport full power di bidang itu, malah di bidang lain. Karena petani juga butuh support yang sangat luar biasa. Dengan keadaan KIK, saya berharap tidak merubah struktur masyarakat yang ada di kota Kabupaten Batang. Yang masyarakat memang pertanian dan perkebunan, ya sudah kita support di bidang itu. Kalau misalkan ada industrialisasi di situ, Gen Z-nya mau bekerja di situ, ya silahkan. Cuman struktur masyarakat asli jangan sampai bergeser. Jangan bergeser. Kemudian kalau kita ngomong Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan itu kan mbahnya batik toh Mbak? Iya, betul. Mbahnya batik. Saya bilang mbahnya batik. Maaf ya, bukan Jogja atau bukan Solo, bukan Madura dan bukan Rembang atau mana. Mbahnya batik itu Kota Pekalongan. Betul. Kenapa saya sampaikan itu? Iyalah yang saya orang sini asli kok. Dan emang kakek nenek buyut saya juga pedagang batik. Saya sendiri sampai sekarang juga pedagang batik. Ya, sebentar lagi ini nanti sore saya alhamdulillah mau ketemu sama beberapa paguyuban batik di Kota Pekalongan. Kita mau ngobrol aja lah tentang bagaimana batik ke depan. Angin segar ya Pak untuk. Dan saya harap si pemerintah terutama Kota Pekalongan ya. Contoh kan sudah ada bagaimana dulu pemerintahan yang lama pada saat saya ada Pak Basir itu bisa menginspirasi Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Bagaimana batik Pekalongan dulu ya bisa sampai ekspor kemana-mana. Bagaimana sampai ada tagline bahwa kemajuan Kota Pekalongan itu tergantung kaline. Lek kaline ku milih banyu warna batik berarti masyarakat duitnya oke. Ya sudah lah, konsen di bidang itu support hadir pemerintah di kota itu. Kemudian kalau Kabupaten Pekalongan, Linggo sana, wisatanya kan bisa di skill up semua itu. Dan kemarin saya sudah ketemu juga sama bupatinya, meminta kepada bupatinya, saya tanya bupatinya, "Hei Pak Bu Bupati, di tempat sampean ada nggak yang punya Pemda, yang sudah dimodali Pemda tapi tidak bisa hidup?" Tak coba saya punya teman, saya punya kolega, saya punya partner yang jagoan yang top. Mana serahkan ke saya. Yang penting tahunya Pemda dapat aja dan tidak rugi. Ya, saya kepinginnya saya hadir itu bukan malah membuat masalah, bukan masalah membuat janji, tapi menjadi pemecah masalah. Iya, betul sekali. Pak, tadi dari daerah untuk daerah lagi ya Pak Yoyo ya. Pak, satu pesan Pak untuk mungkin Dapil 10 ya Pak ya. Apa kira-kira Pak yang satu aja untuk masyarakat di Dapil 10? Silahkan Pak Yoyo. Saya untuk pemerintahannya aja lah. Silahkan. Teman-teman yang ada di pemerintahan Dapil 10, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang. Saya bukan termasuk kepala daerah yang baik. Cuman ada beberapa program yang mungkin bisa ditiru. Government entrepreneur dan entrepreneur government. Itu artinya adalah bagaimana dengan APBD daerah ya bisa menggunakan prinsip dan asas ekonomi. Prinsip dan asas ekonomi ini bagaimana penggunaan APBD daerah dengan sekecil-kecilnya tapi asas manfaat sebesar-besarnya, tolong sumber daya, tolong di tiap masing-masing daerah itu kan sudah ada poros-poros ungkit untuk ekonomi masyarakat. Itu yang fokus harus dikembangkan. Contoh pada saat saya ada di Batang, saya menembus jalan Batang itu dari sisi barat dan sisi timur. Dulu itu cita-cita saya apa? Maaf nih, karena saya waktu jadi bupati Batang, cita-cita saya itu jelek Mbak, jujur jelek. Memantikan Wonosobo agar supaya Wonosobo tidak dijadikan distribusi hasil bumi dari Dieng. Oh iya. Makanya saya sodet tuh, saya tembus dari sisi sebelah kiri dan sisi sebelah barat bandar sama sebelah kirinya lewat Bawang waktu itu. Tapi ternyata analisa saya itu agak sedikit bergeser. Justru wisatanya Batang yang berkembang dengan saya jalan tembus itu. Nah, yang hal gitu tuh ditunggu masyarakat. Ditunggu masyarakat. Ikon-ikon perkembangan ekonomi di setiap daerah kan sudah jelas kebaca, terteropong oleh semuanya. Tolong disupport itu, tolong disupport itu. Untuk masyarakat, kondisi apapun di Indonesia,
rakyat kita ini dididik dan dilatih untuk jadi fighter. Terus bertahan, kreasi ditumbuhkan, insya Allah lah. Allah tidak akan membiarkan umat atau hambanya yang tidak berusaha. Nah, jadi usaha terus sampai berhasil. Terima kasih Pak Yoyo. Hari ini luar biasa sekali podcast kita ya. Podcast kali ini sangat padat, cukup singkat, jelas, padat, berdaging ya Pak, untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan untuk kita semua pastinya. Dan khususnya mungkin kalangan muda ya, karena tadi yang Bapak bilang ya Pak Yoyo ya, gak akan ada Allah menyia-nyiakan usaha kita ya Pak. Jadi di sektor manapun kita berada, marilah kita berusaha dengan maksimal warga Suara Merdeka. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yoyo Ryo Sudipyo. Terima kasih sudah hadir. Semoga terus menginspirasi, dan terima kasih atas kerja kerasnya ya Pak ya. Karena tadi banyak sekali mungkin orang yang memandang sebelah mata. DPR RI paling nggak denger-denger, lihat Bapak sampai ngemis-ngemis ya Pak ya. Ternyata kerjaan DPR RI ini ngemis-ngemis untuk rakyat ya Pak pastinya ya. Semoga pastinya semua jalan yang diusahakan oleh Pak Yoyo dimudahkan untuk masyarakat. Amin, amin, Pak Yoyo. Amin. Terima kasih banyak Pak Yoyo. Terima kasih warga Suara Merdeka. Warga Suara Merdeka, teruslah semangat. Amin. Dan pastinya berbicara bukan sekedar bicara. Boleh ya Pak Yoyo sekali ya. 1, 2, 3. Warga Suara Merdeka bukan sekedar bicara. Terima kasih Pak Yoyo. Sampai jumpa di Hotcast Plat Merah. Warga Suara Merdeka bukan sekedar bicara. Sampai jumpa selanjutnya. Assalamualaikum.